Oke, Pak Kuncen, selama 30 tahun merawat situs ini, Pak Kuncen pernah ngalamin hal-hal unik nggak? Ya sering, banyak. Sering. Mungkin ada yang bisa diceritain apa gitu yang unik itu? Ya saya baru tahun pertama ya. Dia ditemui kalau ini sih itu makhluk bumi. Manuknya cebol. Saya duduk sama dia berdiri tuh sama tinggi. Tiga. Pakai sawat aja. Tapi nggak ngomong. Cuman muter aja tiga putaran. Nah ini kan ada pintu, ada tembok. Masuk tuh kayak di ngelihat TV Jin dan Jun tuh ya. Silip tuh. Oh enak aja gitu tuh. Nggak bicara nggak. Cuman muter aja nih dari arah kiri ke kanan. 3 kali putaran terus menghilang. Terus keduanya perempuan agak tinggi, tipenya seperti orang Indian, tapi enggak gede tinggi. Ambon ya, rambutnya tuh apa sih, kasar kayak duk. 4 yang perempuan tuh ya, dia hanya muter aja tiga putaran terus menghilang. Sering saya dikeroyak sama gaib dah. Kalau mata batin sih ya, tapi kan itu bukan mata kepala ya, jelas. Tapi saya kan penasaran, orang saya bukan kesurupan apa, sadar-sadarnya pengen tahu secara dohirnya, malah gelap gitu. Ya terus saya sering begitu tuh di buku nyata, tapi dikatakan nyata ya namanya siapa yang ngajarin saya tuh ya. Antara lain gini ya, aja gugun teman-teman yang akal pikiran nira, aja gugun teman-teman rasa pangrasari nira, sing yakin karo batin nira dewek. Belasan tahun Mbak, bingung ini udah sebagaimana ya. Ada lanjutannya tapi lebih bingung lagi Mbak. Sebab akal pikiran dan perasaan singgasannya iblis. Kan saya lebih pusingnya. Nah, tapi lama-lama oh iya, jadi artinya begini Pak, punten ya. Iblis itu nggoda anak cucu Adam itu melalui akal pikiran dan perasaannya. Enggak mampu melalui batinnya. Karena kalau batinnya di apa namanya, semayamnya nur. Yang disebut pangeran kan wujudnya kan cahaya, nur. Jadi kalau Adam itu kurungan. Kalau nggak ditiupkan Nur Muhammad yang nggak hidup gitu. Nah termasuk itulah rahasia ilmu yang 7 tuh. Kejadiannya khususnya kita umat manusia tuh dari unsur yang 7, 4 komponen alam ya. Acining geni, acining banyu, acining bumi, acining angin, dan cahaya yang 3 tuh, yang dari atas, yang di bawah, dan yang di tengah. Lapatnya begini ya. Malaikat awangun manusia ing alam dunia sabiji abang warnane saking acining geni lunggunya wetan daging atan napi nafsu dumadine. Putih warnane asal saking acining banyu lunggune kidul balung sungsum dumadine. Ireng warnane asal saking acining bumi atau sing lemah lunggune kulon sukuru bulu atau bulu kuku dumadine. Kuning warnanya saking acining angin lunggune lor getih dumadine. Abang jingga warnanya hasil saking cahaya lunggune dhuwur pekarepan dumadine. Jadi pekarepan manusia nggak ada yang rendah Pak, setinggi langit ya. Pekarepan ya. Ya memang sasunono. Terus hijau warnanya asal saking cahaya lunggune sor kuasane Allah. Aduh bahasa cerbane kuasane pangeran dumadine. Ora warna, ora rupa. Daging duduk daging, kedah duduk kedah. Kedene sawi jel sawi asal saking cahaya. Nah, apa dumadine? Kita kang nyata, isun kang ana. Kita itu jisim jasad. Ingsun itu hidup. Ada tapi adanya di mana? Orang nggak berwujud banyak. Nah itu ada di sifat ilahiyah. Yang 5 sifat ya. Kalau Allah itu dingin. Ada nggak? Dingin itu awal ya. Ada nggak yang lebih awal dari Allah itu sendiri?
Ingin langgeng, yang kekal, yang bakal, yang sentosa, yang abadi ila Allah. Ciptaannya umatnya menang rusak dan menang musnah. Ingin langgeng ora kayak apa, tidak seperti apa Gusti Allah ya. Oh, ketiganya, keempatnya sejen sifatnya karo barang anyar. Barang anyar ya umatnya, makhluk ciptaannya. Kang lawas ya kang dingin, yang khalik, yang pencipta gitu loh. Kelimanya orang manggon. Gusti Allah tuh manggonnya seluruh jagat ya. Tapi tetap satu. Nah sekarang jangan Allah yang maha gaib. Kita atau makhluk ya bisa hidup karena punya nyawa. Nyawanya ada berapa sih? Kan satu, ada di mana ya? Apa di kepala, apa di badan, apa di anggota badan? Ya kan? Ya jawabannya ya di seluruh tubuh kan begitu Bang. Ya kan? Oh, jadi keberadaan walu ya di seluruh alam semesta. Tadi tetap esa. Ya nyawa memangnya ada berapa sih? Adanya di mana? Apa hanya di kepala, berarti di badannya nggak ada nyawanya dong. Ya kan? Begitu loh ureannya, penjelasannya. Juru kunci adalah bukan maha guru, bukan alim ulama, juga bukan mbah dukun. Juru kunci ya juru kunci. Guru kunci alias atau sama dengan ya juru penerang, wajibnya hanya menerangkan, nggak wajib melarang, nggak wajib memaksa gitu loh Bang. Hanya menerangkan. Ada 4 ya kategori inian ya. Yang tiga-tiga walaupun nggak sama tapi kan punya aturan yang sama. Ada perintah dan ada larangan, baik mbah dukun, ya mama guru dan ulama deh ya. Ada perintah dan ada larangan. Tapi juru kunci nggak berhak untuk memerintah, tidak berhak juga untuk melarang. Tugasnya hanya menerangkan. Juru kunci adalah juru penerang. Tugas utamanya membuka pikiran yang tertutup, gitu loh. Ya punten saya bukan meniin juru kunci yang lain yang seperti saya, itu saya diamanatkannya begitu. Adapun yang lain umpamanya nggak terima ya silakan, hak mereka ya. Kalau mau berargumen mangga, ayo di mana sih tempatnya, gitu loh. Tapi bukan untuk unjuk-unjukan supaya viral, bukan. Orang Jawa kematinya kalau di pangku ya, bangku disanjung. Pengalaman yang menurut Pak Kuncen rasakan sangat berbekas selama menjabat sebagai juru kunci nih, apa tuh Pak Kuncen? Yang Ya masih teringat gitu? Ya itu, menahan napas sampai jantungnya berhenti. Ajarannya itu? Iya, kan untuk membuka hijab itu satu-satunya jalan. Pak Kuncen, untuk menjadi juru kunci itu apakah ujiannya cukup berat Pak? Tuh amat sangat berat Pak. Dulu saya tuh dari keluar tamat SMP aja ya, sampai usia saja masih ya udah jadi juru kunci sampai umur 40-an kayak tengkorak hidup. Kenapa itu? Kenapa? Ya yang adanya bingung dan bingung, susah dan susah, sengsara dan sengsara. Hidup itu harus bagaimana? Ya sebelum menemukan guru penerang lah istilahnya. Dan setelah dikasih tahu memang kalau orang itu rohnya dari nirwana, kalau bahasa Hindu Budanya ya, itu harus kembalinya ke sana. Nah, terus ya dilahirkan, walau dirinkarnasi sebagai manusia di alam dunia, tapi itu didampingi oleh guru pendamping, roh suci yang enggak punya jasa. Tugasnya si roh pendamping ini untuk mendampingi ya, supaya menemukan guru penerang. Sebelum menemukan guru, cuma caranya kan unik. Bukannya dimanja, Pak, dipandur-bandurkan masalah supaya ikhtiar. Kita di hidup harus bagaimana? Kemana kita harus berlindung? Pada siapa kita bernaung, gitu loh. Nah, kalau sudah ketemu dengan guru penerangnya, nanti serah terima tuh ya. Guru pendampingnya udah, nanti dia naik kelas, stratanya naik ya. Nah, diserah terimakan dari guru roh pendamping, jadi roh pembimbing gitu loh Mbak.
dia tugasnya membimbing supaya menemukan jati dirinya. Jadi kalau yang didampingi, yang dibimbing itu bisa menemukan jati dirinya, dia juga naik strata, Pak. Kitanya naik, dia naik lagi, lebih senior lagi gitu loh. Nah, terus kalau ini tuh bukan kita tuh apa ke dalam bahasa ini ya, bukan dalam rangka membayar hutang karma, tapi membawa misi, membawa tugas ini. Jadi bukan semua ini. Nah, ya punten ini sih mau bersama enggak. Saya sebagai juru kunci kan juru penerang, ya tugasnya menerangkan itu. Ada istilah ya, kalau zaman dulu tuh, sembur, catur, uwur. Sembur tuh ya dijadikannya ubar atau obat semuanya tuh, Pak. Kalau sembur obat fisik, obatnya sakit badan ya. Catur itu obatnya mental, obat orang sakit pikiran, diluruskan ya secara berpikiran itu supaya lurus, supaya benar. Itu ya, catur kan pitutur, nasihat isinya kan gitu. Nah, ketiga ubur, obat sakit kanker. Paham nggak sakit? Anu kantongnya kering ya. Ya itu disembur, catur, ubur. Nah, kalau sudah ketemu yang trio, segala urusan nggak ada yang bisa ditolak. Butuh materi, ada yang ahli ubur ya. Banyak sakit mental, ada yang catur, ada yang mituturi. Nah, yang sakit fisik, sakitnya badan kan ada ya. Artinya kalau sampai ketemu ya tiga itu, terus apa ya, satu atap itu ya, yang nggak ada pasien yang kelewat. Ya kan sakitnya apa? Fisik, mental, atau kantong yang sakit ya. Nah, kalau tiga-tiganya sehat, jiwanya lebih sehat, baru dikatakan sempurna gitu loh, Pak. Sakit satu sakit semua. Apa sakit kantong enggak? Liar, Pak. Ganggu enggak? Tentang kesehatannya badan atau pikiran. Terganggu, Pak, kalau kita kantongnya kering apa ya? Apalagi sakit badan ya. Rela duit yang ada aja, yang penting sembuh ya. Kan begitu, Pak. Kalau masalah manusia kayak nggak ada lagi sih, Pak. Orang yang pinter, orang yang kaya, ya, tapi badannya nggak sehat, berarti butuh sehat badannya. Orang yang sehat badannya, pinter, ya. Orang kaya, pinter, tapi badannya nggak sehat, umumnya kan butuh sehat badannya. Ya di antara tiga itulah, pasti ada yang sakit. Apa kantongnya, apa pikirannya, apa badannya, kan begitu. Ya kan harus tahu ini apakah sakit pikiran, apa sakit badannya, apa kantong yang sakit. Nah, kalau kantong yang sakit terus suruh maharnya sekian, itu nih jomblo sekian, ya nggak mungkin lah. Artinya apa? Ya ditebut dengan cara lain, bukan dengan uang, bukan dengan materi, dengan apa, laku, tirakat. Sanggup enggak? Gitu loh. Iya kan? Nah, cuman sayangnya kebanyakan ya saya dengar tuh semuanya dikaitkan dengan materi. Ya salah besar, Pak. Nah, itu fenomena di lapangan ketika orang datang ke suatu situs. Yang ditanyakan maharnya, ya kan? Bawa uang berapa? Bahkan kayak di restoran ada menunya ya. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Saya selalu protes itu. Ya orang melarat minta duit ya gimana? Pada yang mintanya itu yang sakit. Kalau mau minta sama orang kaya dong. Ya kalau minta materi, kan begitu. Terus rata-ratanya orang yang datang sini kan bermasalah, Pak. Kalau nggak ada masalah, ya muka datang ke sini, datangnya ke mall ya. Kemana ya nggak? Iya benar. Ya kan harus siap. Nah, kecuali orang kaya, tapi yang sakit, dah bisa itu ya. Dia ngeluarkan duit, duitnya ada.
Umpamanya fisiknya atau mentalnya yang sakit kan gitu. Kantongnya kan sehat. Tinggal begitu aja. Ada beberapa situs yang mengkomersialisasikan Ya. leluhurnya. Pandangan Pak Kuncen gimana? Itu nanti akan ditinggal sama Roh Suci. Oh, Nah, selama ditinggal sama, ya sebelum ditinggal gue diperingatkan dulu. Juru kuncinya ada pengurusnya. oleh gaibnya itu. Oleh gaibnya. Oke. Tapi kalau nggak bisa dia akan ditinggal. Nah, terus ditinggal dengan Roh Suci dengan ini loh. Yang isi siapa? Bangsa Jin, Kodam. Oh, 5 order tuh diterima semuanya. Pengen kaya, pengen laris, pengen pesugihan, pengasihan, ya. Pesugihan, pengasihan, penglarisan, kesaktian, dan pengen menang judi. Semuanya diterima ordernya. Nah, tapi kalau jalur ilahi nggak boleh dia menerima order yang 5. Ya bukan nggak boleh kaya, tapi kaya yang sewajarnya dong. Kerja keras dong, yang benar ya. Makanya kan harus ya tadi itu 4 sehat 5 sempurna tuh ya. Sekarang umpamanya kita mau usaha, nah, lapaknya atau tokonya atau ini jongkonya dapat sewa, modalnya dapat ngutang, ilmu dagangnya nggak paham kira-kira bagaimana tuh? Ya pasti bangkrut lah ya. Ya enggak, kalau Allah mengendaki siapa bilang? Nggak mungkin dong Pak. Ya. Iya sih kadang nggak mau sewa tempatnya, modalnya dapat minjam, ilmu dagangnya paham, ya pasti bangkrut lah. Ya bukan seujuan, bukan apa, itu ilmu pasti. Ya kan? Nah begitu pun kita nih. Kan begini ya kalau tuntunan ini titian yang 9 ya. Pertama tuh aja tukar karo batur. Keduanya kudu rukun karo rumah tangga. Kudu ngerti nih bang sengsara karo udah yang sengsara jangan dibiarkan kita mampu tolong ya tolong lah gitu. Karena kita sendiri kalau dari sana berharap nggak ada yang menolong Pak. Ya? Kan gitu nah. Terus keempatnya aja seneng nih barang sepala, bukan haknya jangan dikantongin loh. Umpamanya ada dompet ngeletak dilihat identitasnya ya anterin dong yang punya kan. Jangan lumayan ya. Itu kan bukan haknya loh. Yang kehilangan kan mencari itu. Oh, itu yang sepala. Nah, kelima nih kudu bisa dandani jalan kang rusak, bukan jalan aspal, bukan jalan tol, Pak. Jalan hidup saya. Kali saya nggak jujur dipercaya orang nggak kira-kira, Pak. Rusak itu artinya jalan. Saya punya utang janji terus nggak bayar-bayar, begitu ketemu menghindar ya Pak ya. Mesinnya jalannya lurus kan ya, kemana-mana kan. Namanya kan rusak udah jalannya. Nah itu keenamnya aja wani karo mbok bapak. Ketujuhnya aja wani ning bapak lunggu. Bapak lunggu itu siapa? Ya mertua, paman, baby, ya sifat-sifat tua lah. Termasuk katakan kalau menjadi guru ya guru. Nah ke berapa tuh? Ketujuh ya. Kedelapannya kudu minurut aturannya bapak guru. Guru bukan yang ngajar an-en-un, bukan a-i-u-e-o, ya nani-nu-neno. Bukan. Guru yang nggak pernah bicara. Apa? Ya nuranya sendiri. Gitu loh. Ya, yang seperti guru-guru itu ya. Nah, terakhir ke-9-nya, kudu weruning uripe. Nah, urean tentang urip pun. Urip iku telu. Tembunge urip iku ana telu. Urip, turu, mati. Urip biasanya budi dengan kita hidup urip pun begini nih Pak, bukannya tidur ya. Urip biasanya budi dengan kita melek begini. Budi itu akal pikirannya itu aktif dengan aktifnya pikiran. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium bau-bauan, kan gitu. Namanya itu. Nah kalau tidur budi kelawan roh, budi akal pikiran dengan roh jadi sawiji, dikuasai dening sukma, anak akan alam perangsa alias ngimpi. Dada ngimpi itu kerjanya orang tidur. Kalau melek sih bukan mimpi, namanya melamun. Kan begitu Pak. Nah mati purbane kang bisa saya nggak usah dipikirkan tentang kematian sih ya. Mati itu jangan ditakutin, jangan dicari, jangan ditunggu, ya kan? Ya kita ya hidup aja yang kita bicarakan ya.
Jangan bicara tentang kematian. Nanti sudah waktunya dia mati dengan sendiri apa ya. Oh, cari aja ngono gedongan kuncinan ya. Wong mati masa urung. Yang nggak usah ditakutin, nggak usah dicari, juga nggak usah ditunggu. Itu akan menyiksa diri. Nah berarti juru kunci itu sebenarnya bukan, harusnya jangan jadi pekerjaan ya? Ya kan jangan jadi profesi yang tiga. Jangan merangkap sebagai mbah dukun, jangan merangkap sebagai ulama, jangan sebagai guru. Juru kunci itu bukan guru, bukan ulama, juga bukan mbah dukun. Juru kunci ya juru kunci gitu loh. Spesial. Juru kunci sama dengan juru penerang. Tugasnya hanya menerangkan, nggak wajib melarang, nggak wajib memaksa. Nah kalau nerangkan, kalau nggak ya punten-punten, nggak tahu ilmunya, bagaimana bisa cerita, bagaimana bisa ya bukan, saya bukan takabur, bukan mujubri. Jadi tugasnya mengamalkan 3A. Sili asah, sili asuh, sili asih. Sili asah saling mencerdaskan, sili asuh saling menyelamatkan, sili asih saling kasih mengasihi, sayang menyayangi gitu. Nggak boleh benci, nggak boleh nganiaya. Suci neng hati kudu bisa nyenangkan hatinya sesama. Kalau menyenangkan hati sendiri namanya egois. Ya kan, mementingkan diri sendiri. Ya gampang kalau menyenangkan hati sendiri. Bagaimana bisa menyenangkan ya hati orang lain? Tapi bukan menyenangkan umpamanya ya kita beramal sama tukang teler. Nanti bukan untuk nafkahi anak istri. Nekak botol ya. Minum ya salah kita ya. Atau maaf ya tukang maksiat. Nanti bukan untuk ya kebaikan, tapi untuk cari cewek-cewek nakal. Amal sama suhu yang nggak bisa dong, harus tepat sasaran ya.